Raka tidak pernah benar-benar ingat kapan terakhir kali ada orang yang memanggil namanya dengan nada hangat. Di jalanan, orang hanya memanggilnya, "Hei," atau "Sana," atau kadang cuma melirik lalu pura-pura sibuk. Nama, Raka, seperti tidak punya tempat di dunia ini. Bukan karena namanya jelek, tapi karena ia seperti tidak penting untuk diingat. Raka adalah seorang pemuda berusia 22 tahun, yang hidup tanpa alamat, tanpa rumah, dan tanpa rencana pasti untuk esok hari. Hidupnya berpindah-pindah dari satu sudut kota ke sudut lainnya, tergantung di mana ada tempat yang cukup aman untuk tidur dan cukup ramai untuk mencari makan. Jika pagi datang, ia akan duduk di pinggir jalan sambil memandangi lalu lintas yang padat, berharap ada orang yang melemparkan koin ke gelas plastiknya. Masyarakat sudah terbiasa melihatnya. Bukan karena mereka peduli, justru karena mereka sudah kebal. Setiap hari, ratusan orang melewatinya, tapi seolah ia tak terlihat. Anak-anak yang lewat kadang menunjuk-nunjuk, lalu ditarik oleh ibunya sambil berkata, "Jangan dekat-dekat, nanti ketularan." Kalimat itu sering terdengar di telinga Raka, seakan-akan dirinya adalah penyakit yang harus dihindari. Tapi hidup Raka tidak selalu begini. Ada masa kecil, meskipun singkat, di mana ia pernah punya rumah, meski sempit, dan punya orang tua yang mencintainya. Ayahnya bekerja sebagai buruh harian di pelabuhan, ibunya berjualan nasi uduk di depan rumah. Kehidupan mereka sederhana, tapi tidak sengsara. Sampai suatu malam, badai besar melanda kampung mereka. Hujan deras membuat air sungai meluap, dan banjir besar menyeret sebagian besar rumah, termasuk rumah Raka. Bukan hanya rumah, tapi juga ayahnya, yang malam itu sedang berusaha menyelamatkan barang-barang. Ayahnya ditemukan 3 hari kemudian, tak bernyawa, di muara. Sejak saat itu, hidup Raka berubah total. Ibunya yang kehilangan suami menjadi murung dan sakit-sakitan. Uang tabungan mereka habis untuk biaya berobat dan membangun gubuk darurat. Hingga suatu hari, ibunya meninggal dunia di usia yang masih muda. Raka, yang waktu itu baru berusia 9 tahun, mendadak menjadi yatim piatu. Tidak ada keluarga dekat yang mau mengurusnya. Beberapa saudara jauh hanya saling lempar tanggung jawab. Akhirnya, Raka tinggal bersama seorang tetangga yang mau memberinya tumpangan. Tapi itu pun hanya bertahan 6 bulan, sampai sang tetangga menikah dan merasa keberadaan Raka hanya menambah beban. Raka akhirnya mulai mengenal jalanan. Awalnya ia masih sekolah dasar, berusaha tetap datang meski seragamnya robek dan sepatu bolong. Namun di sekolah, ia bukan hanya merasa miskin secara materi, tapi juga miskin penerimaan. Anak-anak mengejeknya, anak buangan, anak tak punya rumah. Bahkan ada guru yang terang-terangan bilang, "Raka, kamu sebaiknya fokus cari kerja saja. Sekolah tidak akan banyak membantu kalau kamu tidak punya biaya." Ucapan itu membekas. Saat kelas 5, Raka berhenti sekolah. Ia mulai bekerja serabutan, mengangkut barang di pasar, memulung botol plastik, atau menawarkan jasanya untuk mencuci motor orang di pinggir jalan. Kadang ia mendapat bayaran, kadang hanya diberi sisa makanan. Sejak remaja, ia sudah tahu rasanya tidur di emper toko, diguyur hujan, dan diusir oleh satpam. Ia juga tahu rasanya lapar berhari-hari, hanya mengandalkan air keran umum untuk menipu perut. Orang-orang sering menganggapnya malas atau bodoh. Padahal, Raka tidak pernah malas. Ia hanya tidak punya kesempatan. Yang membuatnya bertahan adalah keyakinan kecil bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan cara untuk keluar dari lingkaran ini. Keyakinan itu tumbuh bukan dari buku motivasi atau ceramah, tapi dari pengamatan sederhana. Ia melihat beberapa orang yang dulu juga hidup susah, sekarang punya usaha kecil, punya kios, atau jadi sopir pribadi. Kalau mereka bisa, kenapa aku tidak? Pikirnya. Meski begitu, masa kecil dan remajanya tetap penuh luka. Salah satu luka yang paling dalam adalah kenangan tentang sekolah. Raka masih ingat Dinda, seorang teman sekelas yang selalu duduk di bangku depan. Dinda adalah kebalikan dirinya. Anak orang berada, pintar, rapi, dan selalu jadi bintang kelas. Raka jarang bicara dengannya, bukan karena tidak mau,
Tapi karena jarak sosial yang terlalu lebar, Dinda punya banyak teman, sementara Raka hanya punya dirinya sendiri. Suatu kali, saat lomba pidato di sekolah, Raka diminta maju mewakili kelas karena tidak ada yang mau. Saat itu, ia tidak punya baju bagus, hanya kaos lusuh dan celana pendek. Anak-anak tertawa, dan salah satu suara tawa yang paling jelas ia dengar adalah suara Dinda. Sejak itu, Raka semakin yakin bahwa ia tidak termasuk dalam dunia mereka. Waktu berlalu, dan Raka semakin larut dalam kehidupan jalanan. Ia nyaris tidak pernah memikirkan masa lalunya. Namun kadang, saat melihat anak-anak berseragam sekolah melintas, ia merasa ada yang kosong. Seperti ada masa kecil yang dicuri, dan ia tidak bisa mengambilnya kembali. Namun tanpa ia sadari, semua luka itu membentuknya. Ia jadi tangguh, terbiasa menahan malu, dan punya naluri bertahan hidup yang kuat. Ia belajar menghitung uang receh dengan cepat, menawar harga di pasar, bahkan memperbaiki barang-barang rusak untuk dijual kembali. Semua itu dilakukan tanpa guru, tanpa buku, dan tanpa sertifikat. Bagi orang lain, Raka hanyalah gelandangan. Tapi di kepalanya sendiri, ia adalah pejuang yang belum menemukan panggungnya. Ia percaya, selama ia belum menyerah, berarti peluang untuk berubah masih ada. Hanya saja, ia tidak tahu bahwa suatu hari, masa lalunya akan mengetuk pintu, atau tepatnya, datang dalam bentuk sebuah undangan yang akan mengubah segalanya. Tapi itu nanti. Untuk saat ini, Raka masih duduk di trotoar, menatap lalu lintas, dan mencoba menghitung berapa lama lagi ia harus bertahan di kehidupan seperti ini. Hidup di jalanan bukan cuma soal tidak punya rumah. Itu tentang bagaimana bertahan dari dinginnya malam, teriknya siang, dan dinginnya hati manusia. Raka sudah terbiasa dengan semua itu. Pagi-pagi, ia biasanya memulai hari di pasar. Pasar adalah tempat yang ribut, tapi bagi Raka, suara itu adalah tanda kehidupan. Di sana, ia menawarkan jasa mengangkut belanjaan pembeli atau membantu pedagang mengangkat karung beras. Bayarannya tidak besar, kadang cuma Rp10.000, kadang malah hanya sebungkus nasi uduk sisa dagangan. Jika pasar sepi, Raka beralih ke pinggir jalan besar. Ia menunggu lampu merah menyala, lalu berjalan di antara deretan mobil untuk menawarkan tisu atau botol minuman. Ada yang membeli, ada yang pura-pura tidak melihat. Yang paling membuatnya kesal adalah orang yang menutup kaca mobil rapat-rapat sambil memalingkan wajah, seolah ia membawa penyakit berbahaya. Siang hari, panas terasa seperti memanggang. Kulit Raka sudah legam terbakar matahari, dan keringat bercampur dengan debu. Ia sering mencari tempat teduh di bawah pohon atau emper toko untuk beristirahat. Kadang, ia mengamati orang-orang yang lalu lalang, pegawai kantoran dengan kemeja rapi, mahasiswa dengan ransel penuh buku, ibu-ibu yang keluar dari supermarket sambil membawa kantong plastik penuh belanjaan. Semua itu membuatnya berpikir, hidup mereka seperti cerita yang tidak pernah aku dapatkan. Malam hari, cerita berbeda lagi. Raka harus mencari tempat yang cukup aman untuk tidur. Kalau beruntung, ia bisa tidur di pos ronda yang kosong atau di belakang kios yang sudah tutup. Kalau tidak, ia tidur di trotoar sambil memeluk tas kecilnya, tas yang berisi semua hartanya, baju ganti 2 pasang, botol minum, dan beberapa lembar uang kertas yang dilipat rapi. Tidur di jalan tidak pernah nyenyak. Suara motor, langkah kaki orang mabuk, bahkan anjing liar membuatnya sering terbangun. Pernah sekali, saat ia tidur di emper toko, sekelompok anak muda mabuk datang dan menendang kakinya sambil tertawa. Bangun. Nanti ketabrak mimpi buruk, kata salah satu dari mereka. Raka hanya diam, menahan marah, karena ia tahu melawan hanya akan membuatnya babak belur. Tapi di tengah kerasnya hidup, Raka punya sisi yang membuatnya berbeda dari kebanyakan gelandangan. Ia punya hati yang ringan memberi. Kalau ada gelandangan lain yang lebih tua atau lebih lemah, ia rela membagi makanan walau hanya sepotong roti. Pernah suatu malam, ia bertemu anak kecil yang menangis kelaparan di dekat stasiun. Tanpa pikir panjang, Raka memberikan satu-satunya mie instan yang ia punya. "Makanlah, Dik. Aku masih bisa cari makan lagi nanti."
katanya. Anak itu menatapnya dengan mata basah, lalu mengangguk pelan. Sifat ini membuat beberapa pedagang pasar dan tukang parkir mengenalnya. Mereka tahu Raka tidak suka mencuri atau membuat masalah. Kalau ia tidak punya uang, ia akan bilang terus terang, "Bang, boleh nggak aku bantu angkat barang? Nanti bayar seikhlasnya aja." Begitu biasanya ia memulai percakapan. Namun, bukan berarti ia bebas dari ejekan. Beberapa orang tetap menganggapnya sampah masyarakat. Pernah seorang pembeli di pasar menolak diangkatkan barangnya oleh Raka. "Jangan, nanti barang saya kotor," katanya ketus. Padahal, tangan Raka tidak kotor, hanya kusam karena kerja keras. Ucapan itu membuatnya diam, tapi di dalam hati ia berkata, "Kalau kamu tahu, tangan ini sudah mengangkat lebih banyak beban daripada hidupmu sendiri." Satu hal yang membuatnya tetap kuat adalah tekad. Raka punya kebiasaan aneh. Setiap malam sebelum tidur, ia membayangkan dirinya punya kios kecil di pasar. Kios yang menjual kebutuhan sehari-hari. Ia membayangkan menata rak, melayani pembeli, bahkan menghitung uang di laci. Suatu hari, pikirnya, kios itu akan ada. Karena itulah, setiap receh yang ia dapat, sebagian disisihkan. Tidak banyak, kadang hanya 1.000 atau 2.000. Tapi Raka menyimpannya di kaleng bekas biskuit yang ia sembunyikan di bawah jembatan kecil. Tabungan itu adalah rahasianya. Tidak ada yang tahu, bahkan gelandangan lain yang sering berbagi tempat tidur dengannya. Baginya, itu bukan sekadar uang, tapi simbol harapan. Selain bekerja kasar, Raka punya cara lain untuk mencari nafkah, mengumpulkan barang bekas. Ia sering berjalan jauh ke perkampungan untuk mencari botol plastik, kaleng, atau kertas karton. Hasilnya dijual ke pengepul. Uangnya memang tidak banyak, tapi setidaknya cukup untuk makan sekali sehari. Di sela-sela aktivitasnya, Raka suka mampir ke perpustakaan umum. Aneh memang, seorang gelandangan di perpustakaan. Tapi Raka menyukainya. Bukan hanya karena gratis dan sejuk oleh AC, tapi karena ia bisa membaca. Ia membaca buku apapun. Kisah inspiratif, buku usaha kecil, bahkan majalah bekas. Meski tidak tamat SD, Raka belajar menghitung, membaca peluang, dan memahami bahwa banyak hal di dunia ini bisa dipelajari tanpa harus sekolah mahal. Disinilah letak tekadnya yang jarang dimiliki gelandangan lain. Ia tidak mau hanya menerima nasib. Ia ingin mengubahnya. Walau jalannya panjang, walau orang lain menganggapnya mimpi kosong, Raka tidak peduli. Namun, kehidupan jalanan tetap penuh kejutan. Ada hari-hari ketika ia merasa sangat lelah dan hampir menyerah. Pernah suatu sore hujan deras mengguyur, membuat semua barang yang ia kumpulkan basah kuyup. Uang hasil kerja hari itu hanya cukup untuk membeli segelas teh panas. Ia duduk di pinggir jalan, menggigil, menatap orang-orang yang terburu-buru pulang. Saat itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Sampai kapan aku begini?" Pertanyaan itu menggantung di kepalanya. Ia tidak punya jawaban, sampai suatu hari, sebuah kejadian kecil mengubah arah hidupnya. Kejadian itu datang dalam bentuk selembar kartu undangan, yang secara tidak sengaja sampai ke tangannya. Tapi itu cerita untuk esok hari. Malam itu, Raka masih tidur di bawah atap seadanya, memeluk tas kecilnya, tanpa tahu bahwa takdir sedang menyiapkan kejutan besar yang akan menguji keberaniannya menghadapi masa lalu. Hari itu, matahari sedang terik-teriknya. Raka baru saja selesai mengangkat karung bawang untuk seorang pedagang di pasar. Keringat mengucur, bajunya basah, tapi ia tersenyum puas karena bayaran hari itu lumayan, Rp20.000 dan sebungkus nasi uduk. Ia duduk di dekat gerobak kosong untuk beristirahat, sambil membuka nasi uduk itu perlahan. Di tengah ia makan, seorang kurir ojek online datang sambil celingak-celinguk mencari alamat. Di tangannya ada beberapa amplop putih dengan pita emas. Pedagang di dekat Raka berkata, "Coba tanya ke Raka, mungkin dia tahu." Kurir itu berjalan mendekat. "Bang, tahu nggak ini alamatnya?" "Villa nomor 5 di Jalan Bunga Raya," tanya kurir sambil menunjukkan ponselnya. Raka menatap layar sebentar, lalu menggeleng.
Saya nggak tahu, Mas. Itu kayaknya di daerah komplek elit, jauh dari sini. Kurir itu menghela napas. Aduh, tadi ada orang yang nitip ini amplop buat diantar. Tapi dia bilang kalau ketemu orangnya langsung kasih aja. Namanya Raka. Ia melihat catatan di ponsel. Raka tertegun. Raka. Ia menunjuk dirinya sendiri. Saya Raka. Kurir itu tampak lega. Oh, berarti ini untuk Mas Raka. Nih, amplopnya. Katanya penting. Dengan ragu, Raka menerima amplop itu. Tangan kasarnya menyentuh kertas tebal yang terasa mahal. Di bagian depannya tertulis dengan tinta emas. Untuk Raka. Ia menatapnya lama. Seperti tidak percaya namanya ada di amplop seindah ini. Kurir itu sudah pergi, meninggalkan Raka sendirian. Pelan-pelan, ia membuka amplop itu. Di dalamnya, ada sebuah kartu undangan berwarna putih dengan hiasan bunga di pinggirnya. Tulisan di tengahnya terbaca jelas. Dengan hormat, kami mengundang Anda untuk hadir dalam pesta ulang tahun Dinda pada hari Sabtu, pukul 19, di Villa Bunga Raya nomor 5. Acara ini akan menjadi momen kebersamaan dan nostalgia bersama teman-teman lama. Kami menunggu kehadiran Anda. Raka menatap nama itu lama-lama. Dinda. Nama yang terakhir kali ia dengar belasan tahun lalu, saat mereka masih di bangku SD. Nama yang dulu hanya ia lihat di papan peringkat kelas, selalu di posisi pertama. Nama yang ia kaitkan dengan tawa saat ia menjadi bahan ejekan di depan kelas. Apa mungkin ini salah kirim? Pikirnya. Ia bahkan tidak tahu bagaimana Dinda bisa menemukan dirinya, apalagi mengundangnya ke pesta. Rasanya tidak masuk akal. Mereka tidak pernah bertemu lagi sejak Raka berhenti sekolah. Hari itu, Raka tidak tenang. Amplop itu ia simpan di tas kecilnya. Ia terus memikirkannya, bahkan saat mengumpulkan botol plastik di sore hari. Dalam hati, ia bertanya-tanya, kalau aku datang, apa yang akan terjadi? Mereka pasti akan kaget lihat aku seperti ini. Ada bagian dirinya yang ingin mengabaikan undangan itu. Ah, buat apa? Pasti mereka cuma mau pamer. Aku akan jadi bahan tawa lagi. Tapi ada juga bagian kecil yang berkata, justru ini kesempatan. Aku harus berani menghadapi masa lalu. Malamnya, Raka duduk di pos ronda kosong, menatap kartu undangan itu di bawah cahaya lampu jalan. Ia mengingat semua kejadian masa kecil, tatapan merendahkan, bisik-bisik di sekolah, tawa yang menyakitkan. Semua itu membuat dadanya sesak. Tapi anehnya, ada rasa penasaran yang makin besar. Bagaimana keadaan Dinda sekarang? Bagaimana teman-teman lama mereka? Dan yang terpenting, bagaimana reaksi mereka melihat Raka sekarang? 2 hari kemudian, Raka memutuskan. Ia akan datang. Bukan untuk mencari belas kasihan, bukan juga untuk membalas dendam. Ia ingin menunjukkan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak lagi takut menghadapi orang-orang dari masa lalunya. Tapi keputusan itu menimbulkan masalah baru. Pakaian. Ia tidak punya baju bagus. Yang ada hanya kaos lusuh dan celana jeans belel. Sepatu? Sudah lama ia tidak punya. Akhirnya, ia pergi ke pasar loak dan mencari kemeja bekas yang masih layak. Setelah menawar cukup lama, ia mendapatkan kemeja putih sederhana seharga 10.000. Celana panjang ia pinjam dari seorang tukang parkir yang ukurannya hampir pas. Sepatu ia dapatkan dari kotak amal masjid yang memang menyediakan barang bekas untuk siapa saja yang membutuhkan. Pada hari Sabtu, sejak sore, Raka sudah bersiap. Ia mandi di WC umum, menyisir rambut seadanya, lalu memakai pakaian barunya. Saat melihat dirinya di cermin kecil yang retak, ia terdiam. Wajah itu tetap wajah Raka, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya tidak lagi kalah. Menjelang pukul 7 malam, ia berjalan kaki menuju alamat yang tertera di undangan. Villa itu berada di kawasan elit, jauh dari pasar tempatnya biasa beraktivitas. Ketika sampai di gerbang besar dengan lampu-lampu taman yang terang benderang, ia berhenti sebentar, menarik napas panjang.
Suara musik terdengar dari dalam. Mobil-mobil mewah berderet di halaman. Orang-orang dengan pakaian elegan keluar masuk sambil tertawa. Langkahnya terasa berat, tapi ia memaksa maju. Satpam di gerbang menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, lalu bertanya, "Ada keperluan, Mas?" Raka mengeluarkan undangan dari sakunya. "Saya diundang ke pesta ulang tahun Bu Dinda," jawabnya dengan suara mantap. Satpam itu memeriksa undangan, lalu mempersilakan masuk. Raka berjalan melewati halaman yang rapi, menuju pintu utama. Dalam hatinya, ia tahu bahwa begitu ia masuk, semua mata akan tertuju padanya. Ia tidak tahu apakah ia siap, tapi ia sudah memutuskan. Malam ini, ia akan menghadapi semuanya. Dan malam itu, langkah kecilnya menuju pintu pesta akan menjadi awal dari kejutan besar bagi semua orang, termasuk dirinya sendiri. Begitu pintu utama villa terbuka, aroma wangi bunga bercampur makanan mewah langsung menyergap Raka. Lampu kristal berkilauan di langit-langit, memantulkan cahaya hangat ke seluruh ruangan. Musik pelan mengalun dari sudut, tempat sebuah band kecil memainkan lagu pop romantis. Raka berdiri di ambang pintu, merasa seperti orang yang tersesat di dunia yang bukan miliknya. Di sekelilingnya, para tamu berpakaian rapi, gaun panjang berkilau, jas necis, sepatu mengkilap. Gelas-gelas anggur beradu pelan saat orang-orang bersulang. Suara tawa terdengar di sana-sini. Semua itu terasa seperti adegan film, dan Raka adalah tokoh tambahan yang kebetulan salah masuk set. Seseorang dari bagian penerima tamu meliriknya. "Undangan, Pak." Raka mengeluarkan kartu undangan dari saku kemeja bekasnya. Wanita itu memandangnya sejenak, lalu tersenyum sopan, senyum yang jelas-jelas dipaksakan, sebelum mempersilakannya masuk. Langkah pertama Raka ke dalam ruangan langsung membuat beberapa kepala menoleh. Seperti yang ia perkirakan, percakapan mulai mereda, digantikan bisik-bisik. Ada yang hanya melirik lalu berpura-pura tak melihat. Ada juga yang langsung menunduk sambil menahan senyum. Beberapa bahkan tidak menahan diri untuk tertawa kecil. Itu bukan Raka?" bisik seorang pria muda ke temannya. "Iya, yang dulu di SD, anak buangan itu kan?" balas yang lain sambil terkekeh. Raka pura-pura tidak mendengar. Ia berjalan pelan, menatap sekeliling, berusaha mencari wajah yang familiar. Ia melihat meja panjang penuh makanan, kue tart 3 tingkat, sate lilit, sushi, hingga aneka salad. Semua ditata rapi dan berkilau. Ia juga melihat sudut ruangan yang dihiasi foto-foto Dinda saat wisuda, liburan ke luar negeri, dan potret bersama keluarga. Lalu ia melihatnya, Dinda, berdiri di dekat panggung kecil, sedang berbicara dengan beberapa tamu. Gaun biru yang ia kenakan membuatnya tampak elegan. Rambutnya disanggul rapi, senyumnya ramah. Dinda tampak dewasa, sukses, dan percaya diri. Namun ketika matanya bertemu dengan Raka, senyum itu sempat berhenti sepersekian detik. Dinda terlihat terkejut, seperti tidak percaya siapa yang sedang berdiri di hadapannya. "Raka?" Suaranya pelan, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat beberapa orang di sekitarnya ikut menoleh. Semua tatapan kini tertuju pada Raka. Ada rasa panas di pipinya, tapi ia tetap menatap Dinda sambil tersenyum tipis. "Selamat ulang tahun, Din." Sejenak, suasana jadi canggung. Beberapa tamu saling pandang, sebagian masih berbisik-bisik. Ada yang menatap Raka dari ujung kaki sampai kepala, seolah menilai harga setiap potong pakaian yang ia kenakan. Seorang pria berjas hitam, mungkin teman Dinda atau panitia acara, berjalan mendekat, terlihat ragu. "Anda, teman lama Dinda?" tanyanya, nada suaranya penuh tanda tanya. Raka mengangguk. "Ya, teman sekolah dulu." Dinda, mungkin merasa situasi mulai aneh, segera tersenyum lagi. "Iya, dia teman lama saya," katanya cepat, lalu memberi isyarat agar Raka mendekat. "Ayo, Raka, gabung sama kami." Raka berjalan ke arahnya. Langkahnya mantap, meski jantungnya berdegup kencang.
Ia tahu sebagian orang di ruangan itu sedang menilainya. Tapi ia juga tahu, ia datang bukan untuk berlomba gaya. Ia datang membawa sesuatu yang lebih berharga daripada jas mahal, cerita hidupnya. Sambil berjalan, ia sempat menangkap potongan percakapan dari sudut ruangan. Gila, dia berani banget datang. Pasti cuma mau numpang makan gratis. Kayaknya hidupnya masih susah, lihat aja sepatunya. Kalimat-kalimat itu menusuk telinga, tapi Raka tetap melangkah. Ia sudah kebal dengan ejekan seperti itu. Di dekat panggung, Dinda mengenalkannya kepada beberapa tamu. Ini Raka, teman SD saya. Nada suaranya netral, tidak terlalu hangat tapi juga tidak merendahkan. Namun Raka bisa melihat ada rasa ingin tahu di mata Dinda. Seorang wanita muda bergaun merah tersenyum tipis. Oh, kamu yang dulu sering. Ucapannya terhenti. Jelas ia ingin mengatakan, sering minta-minta, tapi menahannya di tengah jalan. Raka hanya tersenyum. Iya, yang dulu sering jadi bahan cerita kalian. Beberapa orang tertawa kecil, tapi kali ini bukan karena mengejek, lebih karena tidak tahu harus merespons apa. Acara berlanjut. MC mulai memandu, musik kembali dimainkan. Namun, Raka sadar bahwa kehadirannya masih menjadi bahan pembicaraan di beberapa meja. Orang-orang menatapnya seperti menunggu sesuatu terjadi. Mungkin menunggu ia melakukan hal memalukan yang bisa mereka ceritakan setelah pesta. Yang mereka tidak tahu, malam itu Raka memang berencana membuat sesuatu terjadi. Bukan skandal, tapi sesuatu yang akan membuat mereka diam dan berpikir ulang tentang siapa dirinya sekarang. Dan momen itu akan datang sebentar lagi, ketika seseorang bertanya kepadanya, "Raka, sekarang kamu kerja apa?" Pertanyaan itu sederhana, tapi akan membuka pintu cerita yang membuat seluruh pesta berubah suasananya. Pertanyaan itu datang dari seorang pria parubaya berkacamata yang duduk di meja dekat Raka. "Raka," katanya sambil memiringkan kepala, "sekarang kamu kerja apa?" Seketika suasana di meja itu menjadi hening. Beberapa tamu yang tadinya asyik mengobrol ikut menoleh, pura-pura sibuk dengan gelas minuman mereka. Tapi telinganya jelas terarah ke pembicaraan Raka. Raka menghela napas pelan. "Boleh saya ceritakan dari awal?" tanyanya. Pria itu mengangguk. "Tentu. Kami senang mendengar." Raka menatap sekeliling. Matanya menangkap beberapa wajah yang ia kenal dari masa SD. Orang-orang yang dulu menertawakannya. Orang-orang yang menatapnya dengan rasa iba bercampur heran malam ini. Lalu ia mulai bicara. "Dulu, saya tidak punya banyak pilihan. Setelah orang tua saya meninggal, saya hidup dari belas kasihan tetangga, lalu akhirnya harus bertahan sendiri di jalan. Tidur di emper toko, makan dari sisa pasar, kerja serabutan. Kalian tahu, waktu itu saya bahkan tidak tahu apakah besok saya bisa makan atau tidak." Beberapa tamu berpindah posisi duduk, lebih condong ke arahnya. Musik dari panggung kecil terdengar samar-samar. "Saya tidak tamat SD," lanjut Raka. "Waktu itu, sekolah jadi beban karena saya tidak punya seragam layak dan tidak sanggup bayar buku. Saya ingat, dulu pernah diminta mewakili kelas lomba pidato. Saya maju dengan baju lusuh dan sandal jepit. Hampir seluruh kelas tertawa. Saat itu, saya merasa dunia sudah menutup pintu untuk saya." Ia tidak menyebut nama, tapi Dinda tahu itu cerita tentang hari di mana tawa itu termasuk miliknya. Tangannya yang memegang gelas sedikit gemetar. "Tapi," kata Raka sambil tersenyum tipis, "hidup di jalan juga guru yang baik. Saya belajar membaca peluang. Dari mengangkut belanjaan orang, saya belajar menghitung cepat. Dari memulung, saya belajar memilah barang. Dari bertemu berbagai orang, saya belajar menawar, berbicara, bahkan membaca bahasa tubuh. Semua itu tanpa sekolah formal." Seorang wanita muda di seberang meja berkata pelan, "Jadi, semua ilmu itu kamu pelajari sendiri?" Raka mengangguk. "Saya sering mampir ke perpustakaan umum. Awalnya hanya untuk berteduh dari hujan dan menikmati AC gratis. Tapi lama-lama, saya mulai membaca. Buku apa saja.
tentang cara membuka usaha kecil, tentang kisah orang-orang sukses yang memulai dari nol. Dari situ saya tahu, kalau ingin hidup berubah, saya harus mulai dari langkah kecil tapi konsisten. Ia berhenti sebentar, meneguk air putih yang ada di depannya. Beberapa orang di meja lain kini juga ikut memperhatikan. Obrolan di sudut-sudut ruangan mulai reda. Awalnya saya mengumpulkan uang receh dari hasil kerja di pasar. Bukan untuk makan, tapi saya sisihkan sedikit demi sedikit. Saya punya kaleng biskuit bekas di bawah jembatan kecil. Itu tabungan saya. Butuh hampir 2 tahun sampai uangnya cukup untuk membeli gerobak bekas. Seorang pria muda di belakang Raka menyela, "Gerobak untuk jualan apa?" "Jualan kopi keliling," jawab Raka. "Saya mulai dari jam 5 sore sampai tengah malam, keliling kampung dan terminal. Untungnya kecil, tapi saya belajar banyak, soal rasa, pelayanan, dan yang paling penting, mendengar keluhan pelanggan." Tamu-tamu mulai tersenyum kecil. Beberapa tampak mengangguk. Dari situ, saya pelan-pelan mengembangkan menu. Saya tambahkan gorengan sederhana. Lalu suatu hari, seorang pelanggan yang sering mampir bilang dia punya teman yang butuh catering kecil-kecilan untuk kantor. Saya ambil kesempatan itu. Malamnya, saya cari resep, belajar masak dari YouTube di warung internet. Paginya, saya langsung belanja bahan dan mencoba. Raka tersenyum saat mengingat masa-masa itu. Pesanan pertama saya hanya untuk 5 orang. Tapi mereka puas. Dan mereka rekomendasikan saya ke kantor lain. Dari situ, usaha saya mulai tumbuh. Ia menatap sekeliling, memastikan semua orang mendengar. Sekarang, saya punya usaha catering kecil dengan 3 karyawan. Kami melayani pesanan di beberapa kantor dan acara keluarga. Tidak besar, tapi cukup untuk menghidupi saya dan membantu orang lain yang dulu juga hidup di jalan. Sejenak, ruangan terasa sunyi. Bahkan musik dari band di sudut ruangan berhenti karena jeda lagu. Semua orang memandang Raka dengan campuran terkejut dan kagum. "Yang ingin saya katakan," sambung Raka, "masa lalu itu bukan penjara. Tidak peduli kalian berasal dari mana, kalau kalian mau belajar dan kerja keras, pintu akan terbuka. Mungkin pintu itu kecil, sempit, dan harus kalian dorong dengan semua tenaga. Tapi pintu itu ada." Kalimat itu membuat beberapa tamu terdiam lama. Bahkan orang yang tadi sempat menahan tawa kini menunduk. Dinda menarik napas panjang. "Raka," katanya pelan, Aku nggak tahu kalau kamu sudah sejauh itu." Suaranya terdengar tulus, meski ada rasa bersalah yang tidak ia sembunyikan. Raka tersenyum. "Tidak apa-apa, Din. Kita semua punya masa lalu. Dan saya pikir, malam ini, saya senang bisa datang. Karena ternyata, masa lalu itu tidak selalu harus kita benci. Kadang, masa lalu justru yang mengajarkan kita bertahan." Beberapa tamu bertepuk tangan. Awalnya pelan, lalu makin banyak yang ikut. Raka terkejut, tapi ia membalas dengan anggukan singkat. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa bukan lagi orang asing di pesta ini. Ia adalah bagian dari ruangan itu, meski hanya sebentar. Apa yang para tamu belum tahu adalah bahwa cerita Raka malam itu belum selesai. Ia memang ingin berbagi perjalanan hidupnya, tapi ia juga menyimpan satu kabar besar yang akan membuat semua orang di ruangan itu benar-benar terdiam. Dan kabar itu akan ia sampaikan sebentar lagi. Tepuk tangan itu mereda, meninggalkan suasana yang sedikit hangat di tengah ruangan. Para tamu kembali duduk lebih santai, tapi tatapan mereka ke Raka sudah berubah. Tidak lagi sekadar ingin tahu, melainkan penuh rasa hormat. Raka duduk kembali, namun belum sempat menyentuh gelasnya, seorang tamu lain berkata, "Raka, aku ingat dulu kamu sering duduk di depan warung Bu Siti, minta sisa roti. Jujur, aku kira kamu gak bakal bisa keluar dari keadaan itu. Ternyata aku salah besar." Pria itu tersenyum, tapi ada rasa kagum yang jelas terlihat di wajahnya. Raka membalas dengan anggukan singkat. "Waktu itu," lanjutnya, "aku bahkan gak kepikiran kamu bisa berdiri di ruangan seperti ini."
Kalau saya sendiri, Raka merespons, dulu pun gak pernah bayangin. Tapi hidup punya cara lucu untuk membawa kita ke tempat yang gak pernah kita duga. Ucapan itu membuat beberapa orang mengangguk, seolah mengamini. Dinda, yang sejak tadi diam, kini membuka mulut. Raka, dulu aku sering. Ia berhenti, menelan ludah, lalu mengulang dengan suara pelan. Aku sering ikut-ikutan teman-teman mengolok kamu. Bahkan pernah, sengaja menaruh kulit pisang di jalan kamu biar orang ketawa. Beberapa tamu tersentak mendengar pengakuan itu. Raka hanya tersenyum tipis. Aku ingat, katanya. Tapi aku juga ingat kamu pernah diam-diam ngasih aku roti pas aku nggak makan 2 hari. Dinda terdiam. Wajahnya memerah. Ia tidak tahu Raka masih mengingat momen itu, apalagi menyimpannya sebagai hal baik. Perlahan, suasana berubah. Orang-orang mulai mendekat ke meja Raka, menanyakan hal-hal kecil. Usahamu ada di mana, Rak? Kalau mau pesan catering, hubungin siapa? Kamu butuh investor enggak? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terdengar biasa, tapi bagi Raka, itu adalah tanda bahwa dinding antara dirinya dan mereka mulai runtuh. Orang-orang yang dulu hanya mengenalnya sebagai anak jalanan, kini memandangnya sebagai pengusaha, rekan, bahkan calon mitra. Di pojok ruangan, seorang lelaki berkemeja rapi mendekat. Dari caranya berjalan, jelas ia salah satu panitia reuni. Raka, katanya sambil menjabat tangan erat, aku pengen ajak kamu jadi pembicara di sekolah kita bulan depan. Anak-anak sekarang perlu dengar cerita kayak kamu. Raka terkejut, tapi mengangguk. Kalau waktunya pas, saya datang. Sementara itu, Dinda masih duduk di kursinya, namun pandangannya tak lepas dari Raka. Ada sesuatu di matanya, campuran penyesalan dan rasa bangga. Ia menyadari bahwa semua stigma yang pernah ia tanam tentang Raka kini runtuh. Dalam hati, Dinda berkata pada dirinya sendiri, orang ini jauh lebih kuat dari yang pernah aku kira. Band di sudut ruangan mulai memainkan lagu pelan, suasana semakin santai. Beberapa tamu berpindah ke meja lain, tapi ada yang tetap bertahan di dekat Raka. Setiap orang yang datang selalu mengucapkan selamat atau mendoakan suksesnya. Bahkan, salah satu tamu yang dulu terkenal paling sombong di sekolah, Andi, mendekat sambil membawa minuman. Rak, maaf ya, dulu aku sempat bilang kamu nggak akan pernah sukses. Kayaknya aku harus menarik kata-kataku, ujarnya sambil tertawa kecil. Raka menanggapi ringan. Nggak apa-apa, Andi. Justru itu salah satu motivasi saya waktu dulu. Mendengar itu, Andi tertawa lebih lepas, dan entah bagaimana, suasana di sekitar mereka jadi semakin hangat. Tapi di tengah semua itu, Raka menyimpan sebuah kartu terakhir, sesuatu yang ia rencanakan sejak memutuskan hadir di reuni ini. Ia ingin mengucapkannya di waktu yang tepat, ketika semua mata sudah benar-benar memandangnya dengan cara yang berbeda. Malam itu, waktunya semakin dekat. Panitia mengumumkan bahwa sebentar lagi akan ada sesi bebas di mana siapapun boleh maju untuk berbagi cerita. Raka tahu, itu saatnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang mulai cepat. Namun sebelum ia sempat berdiri, Dinda menepuk lengannya. Raka, katanya dengan suara nyaris berbisik. Ya, aku mau bilang makasih. Karena kamu gak bales dendam ke aku, meski kamu punya banyak alasan buat itu. Raka menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, Din, dendam gak pernah bikin kita maju. Yang bikin kita maju itu tujuan. Kata-kata itu menusuk Dinda lebih dalam daripada teguran manapun yang pernah ia terima. Tak lama kemudian, MC memanggil Raka ke depan. Semua mata tertuju padanya lagi. Bedanya, kali ini bukan tatapan heran atau curiga, melainkan tatapan penuh rasa hormat. Raka berdiri di panggung kecil, menatap ke arah tamu-tamu. Ia tahu, apapun yang akan ia katakan setelah ini akan menancap lama di ingatan mereka. Dan setelah semua cerita barusan, pengumuman berikutnya akan menjadi puncak dari malam itu. Teman-teman, katanya,
Terima kasih sudah mengundang saya. Tapi sebelum kita lanjut, saya punya satu kabar. Ia berhenti sejenak. Ruangan sunyi. Kabar ini akan membuat kalian paham bahwa perjalanan saya belum selesai. Bahkan, bisa jadi ini baru awalnya. Raka berdiri tegak di panggung kecil itu, menatap satu persatu wajah yang ada di hadapannya. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, namun senyum di wajahnya tetap terjaga. Teman-teman, ia memulai, perjalanan saya dari trotoar ke sini bukan hanya tentang saya. Ini tentang setiap orang yang pernah merasa tidak punya kesempatan, tapi memilih untuk terus berjuang. Beberapa kepala mengangguk pelan. Itu sebabnya, mulai bulan depan, saya resmi membuka Raka Foundation, sebuah yayasan yang fokus membantu anak-anak jalanan mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja. Ruangan langsung bergemuruh. Ada yang bertepuk tangan, ada yang bersiul kagum. Dinda menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Dan satu lagi, Raka melanjutkan, lokasi pusat pelatihan pertama kami ada di gedung lama SMA kita. Saya sudah sepakat dengan pihak sekolah untuk merenovasinya. Kali ini tepuk tangan benar-benar pecah, lebih keras dari sebelumnya. Raka menunduk hormat, lalu menutup pidatonya dengan satu kalimat sederhana. Kalau dulu saya bisa berdiri di sini, saya yakin anak-anak itu juga bisa, asal kita mau membuka jalan untuk mereka. Sorakan tepuk tangan masih terdengar ketika Raka tersenyum tipis, lalu berkata pelan, ada satu hal lagi yang belum saya ceritakan. Semua tamu terdiam. Usaha kecil yang saya bangun selama ini, akhirnya berkembang. Dan beberapa bulan lalu, saya membeli gedung di kawasan ini, termasuk properti tempat villa ini berdiri. Hening sejenak. Beberapa tamu menatapnya tak percaya. Tenang, Raka menambahkan sambil tertawa ringan, saya tidak berniat mengusir siapapun. Justru saya ingin mengajak beberapa di antara kalian bekerja sama. Termasuk mereka yang dulu sempat meremehkan saya. Beberapa wajah memerah. Dinda menunduk, lalu melangkah maju dan memeluk Raka tanpa berkata apa-apa. Di tengah pesta yang berubah jadi momen haru itu, Raka hanya berpikir satu hal, masa lalu tidak menentukan masa depan. Ia dulu hanyalah gelandangan yang diacuhkan, tapi hari ini, di tempat yang sama ia pernah diremehkan, ia berdiri sebagai pemiliknya. Dan malam itu, semua orang pulang dengan pelajaran yang sama. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena hidup selalu penuh kejutan.